warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani dengan NIM 24OSP140 dari kelas 2D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Dengan dosen pengampu Bapak Taufik Mukhtar, STMT, dan Bapak STMT. Di sini guna saya membuat video yaitu untuk melengkapi tugas MIT sekaligus final PLC dan HMI. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, topik pembahasan pada video kali ini adalah yang pertama ada pengertian PLC, yang kedua komponen utama pada PLC, yang ketiga sejarah PLC, yang keempat kelebihan PLC dibandingkan dengan relay, yang kelima klasifikasi PLC, dan yang keenam spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian PLC. Menurut Iwan Setiawan, PLC adalah sebuah komputer yang khusus dirancang untuk mengontrol suatu proses atau mesin. Proses yang dikontrol ini dapat berupa regulasi variabel secara kontinu seperti pada sistem-sistem servo, atau hanya melibatkan kontrol dua keadaan on atau off saja. Tetapi dilakukan secara berulang seperti umum dijumpai pada mesin pengeboran, sistem konveyor, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut NEMA, PLC adalah perangkat elektronik digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi dalam bentuk logika, urutan, timing, pencacahan, dan operasi aritmatika, serta mampu mengontrol mesin atau proses melalui input dan output digital maupun analog. Nah, masuk pada poin yang kedua, komponen utama pada PLC, yaitu ada 3, ada input, CPU, dan output. Yang pertama input, contohnya yaitu push button, limit switch, sensor suhu, dan lain-lain. Yang kedua CPU, yaitu ada prosesor untuk mengolah data, terus ada memori untuk menyimpan data, dan yang terakhir power supply sebagai sumber daya pada CPU. Yang ketiga yaitu ada output, contohnya lampu dan koil. Masuk pada poin pembahasan kita yang ketiga, yaitu sejarah PLC. Awal mula PLC. Pada tahun 1968, Dick Morley menciptakan PLC pertama, Medicon 084 di Amerika Serikat. Tujuan awalnya ini yaitu untuk menggantikan sistem relay konvensional yang rumit, memakan tempat, mahal, dan sulit dimodifikasi. Selanjutnya, industri pertama yang menggunakan yaitu General Motors atau otomotif. Kemudian, mulailah PLC ini berkembang pada tahun 1970-an, mulai banyak digunakan di berbagai pabrik. Pada tahun 1980, PLC dilengkapi kemampuan komunikasi, pemrograman lebih fleksibel, dan modul input atau output yang bervariasi. Pada tahun 1990-an hingga sekarang, PLC semakin canggih, mendukung jaringan industri, komputer, hingga Internet of Things atau IoT. Kini, PLC digunakan luas di bidang otomasi industri, transportasi, energi, manufaktur, dan robotika. Masuk kepada pembahasan kita yang keempat, yaitu kelebihan PLC dibanding dengan relay. Kelebihannya yaitu yang pertama, fleksibel, program dapat diubah tanpa harus merombak kabel. Yang kedua, efisiensi ruang, yaitu ukuran lebih kecil, tidak membutuhkan banyak relay fisik. Dan yang ketiga, itu ada cepat dan handal, respon lebih cepat dibandingkan relay mekanik. Selanjutnya, yang keempat yaitu mudah diprogram, cukup menggunakan perangkat lunak seperti ladder diagram, STI, FBD, dan lain-lain. Yang kelima, pemeliharaan mudah. Diagnosa kerusakan dapat dilihat melalui software atau indikator. Yang keenam, yaitu jangka panjang. Meski harga awal lebih tinggi, biaya perawatan lebih rendah. Dan yang terakhir, yang ketujuh,
komunikasi dan integrasi dapat terhubung dengan HMI, komputer, hingga sistem IR. Pembahasan kelima yaitu klasifikasi PLC. Klasifikasi PLC ada dua, yaitu kompak dan modular. Yang pertama, kompak, prosesor, input-output modul sebagai satu unit tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, modular, prosesor, input-output adalah modul terpisah, mudah diubah berdasarkan kebutuhan, lebih fleksibel menambah dan merubah modul input atau outputnya. Di sini tertera ada gambar modular dan kompak PLC. Dapat kita lihat teman-teman perbedaannya pada gambar tersebut. Selanjutnya masuk kepada pembahasan kita yang keenam, spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Yang pertama yaitu Schneider dengan software EcoStruxure Machine Expert atau SO Machine. Tipe mikro Modicon M221. Tipe kompak Modicon M241 dan M251. Tipe modular Modicon M340. Tipe high-end yaitu Modicon M580 atau otomasi skala besar. Yang kedua ada Mitsubishi Electric dengan software GX Developer dan GX Works Tipe mikro yaitu FX series buka kurung FXIS, FX3U. Tipe modular yaitu Q series, EQ strip R, cocok di otomasi mesin dan manufaktur. Yang ketiga yaitu ada Siemens dengan software TIA Portal atau TIA Portal buka kurung step 7. Yang tipe mikronya yaitu logo untuk aplikasi kecil. Tipe basic atau kompak yaitu Simatic S7 strip 1200 dengan tipe modular atau mid range yaitu Simatic S7 300. Tipe high end Simatic S7 strip 400 dan S7 strip 1500. Yang keempat yaitu Omron dengan software CX Programmer dan Sysmax Studio dengan tipe mikro CP1E dan CP1L, tipe kompak CJ2M, tipe modular CS1, tipe high strip N yaitu NJ atau NX series buka kurung mesin automation controller. Selanjutnya adalah penjelasan dari wiring rangkaian daya. Pada rangkaian daya, kita bisa lihat menggunakan dua kontaktor, yaitu kontaktor forward dan kontaktor reverse, dengan cara yaitu membalik kedua fasanya. Di sini kita balik yaitu fasa R dan T. Cara membaca rangkaiannya yaitu naikkan MCB 3 fasa, kemudian arus akan mengalir menuju kontaktor forward dan kontaktor reverse. Untuk mengaktifkan kontaktor forward dan kontaktor reverse, maka koil kontaktor harus aktif atau dialiri arus. Proses ini dapat kita lihat pada rangkaian kontrol yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, apabila koil kontaktor forward dialiri arus, maka kontaktor forward di sini akan close dan arus dapat mengalir menuju tor dan motor. Lalu, motor akan berjalan secara forward dengan urutan fasanya yaitu RST. Sedangkan apabila koil kontaktor reverse dialiri arus, maka kontaktor reverse di sini akan otomatis close dan arus dapat mengalir menuju tor dan motor. Lalu motor akan berjalan secara reverse karena urutan fasanya dibalik yaitu TSR. Selanjutnya yaitu wiring rangkaian kontrol. Pada rangkaian kontrolnya, di sini ada terminal input menggunakan 3 push button yaitu push button start, push button stop, dan push button reset. Sumber tegangannya yaitu 220 VAC. Kemudian ada terminal output menggunakan kontaktor forward dan kontaktor reverse, lalu buzzer. Cara
membaca rangkaian ini adalah, sebelumnya kita harus tahu dulu kalau untuk terminal input alamatnya diawali dengan 0 titik. Sedangkan untuk terminal outputnya alamatnya diawali dengan 100 titik. Sumber tegangan 220 VAC memiliki dua kabel. Kabel pertama disambungkan ke L1 dan kabel kedua disambungkan ke L2 atau netral. Kemudian ketiga push button ini inputnya disambungkan dan disambungkan lagi ke terminal output bagian negatif. Untuk output push button start disambungkan ke alamat 0.01. Output push button stop disambungkan ke alamat 0.03. Dan output dari push button reset disambungkan ke alamat 0.05. Pada bagian L2 atau netral disambungkan lagi ke coil kontaktor terminal A2, kontaktor forward dan kontaktor reverse. Setelah itu disambungkan lagi ke output dari buzzer. Pada kontaktor forward, coil kontaktor A1 disambungkan ke terminal output PLC dengan alamat 100.7. Untuk kontaktor reverse, coil kontaktor A2 disambungkan ke alamat 100.6. Dan pada buzzer, bagian inputnya disambungkan ke alamat 100.5. Kemudian pada PLC, COM di terminal input disambungkan ke positif dari terminal outputnya. Dan untuk L1 disambungkan lagi ke COM terminal output yang seharusnya khusus untuk alamat 100.4, 100.5, 100.6, dan 100.7. Nah, disinilah dapat kita lihat bahwa gambar terjadi kesalahan untuk tujuan ke COM-nya ya teman-teman. Mengapa kita tuju ke COM dengan alamat tersebut? Karena pada rangkaian ini yang kita gunakan itu ada pada alamat 100.5, 6, dan 7. Maka disitulah kita pakai COM-nya. Selanjutnya ada program PLC forward reverse motor induksi 3 fasa secara otomatis dengan menggunakan 4 timer. Aplikasi yang digunakan yaitu CX Programmer. Berikut ada timing table yang mana berisi output device yaitu kontaktor forward, kontaktor reverse, timing, dan rank. Di sampingnya ada bagian step time yaitu T0, T1, T2, dan T3. Cara bacanya yaitu ketika T0 maka kontaktor forward akan aktif selama 8 detik. Pada saat T1 melakukan jeda selama 5 detik. Pada saat T2 maka kontaktor reverse akan aktif selama 8 detik. Pada saat T3 melakukan jeda selama 5 detik. Selanjutnya kita masuk pada ladder diagramnya. Ketika PB start ditekan, maka arus akan masuk dan mengaktifkan coil M-run. Coil M-run aktif merubah setiap anak kontaknya. Semua anak kontak M-run yang open akan close. Kita cari pada alamat yang sama. Nah, di bawah push button start ada anak kontak M-run akan close karena coil M-run aktif. Maka pada saat tombol start dilepas, arus akan tetap mengalir melalui kontak M-run agar coil M-run tetap bekerja atau disebut juga latching. Kemudian pada baris program di bawahnya bahwa arus akan masuk ke T0 dan T0 akan mulai menghitung selama 8 detik. Dan pada baris program yang di bawahnya lagi secara bersamaan juga mengaktifkan coil kontaktor forwardnya selama T0 berhitung, yaitu selama 8 detik. Ketika T0 selesai berhitung, maka akan merubah setiap anak kontaknya. Maka coil kontaktor forward akan mati. Kemudian ketika kontak T0 terhubung, maka arus akan masuk ke T1 dan T1 akan mulai menghitung waktu jeda selama 5 detik. Ketika selesai menghitung, maka akan merubah setiap anak kontaknya sehingga T2 akan aktif dan secara bersamaan arus juga masuk ke coil kontaktor reverse dan aktif selama T2 menghitung, yaitu 8 detik. T2 selesai menghitung, maka akan merubah setiap anak kontaknya sehingga pada coil kontaktor reverse akan mati karena tidak ada arus yang dilewatkan. Kemudian T3 akan menghitung, melakukan waktu jeda selama 5 detik. Setelah menghitung, maka akan merubah setiap anak kontaknya. Sehingga counter yang di sini nilainya akan berkurang, jadi counter akan melakukan pencacahan sebanyak 3 kali. Fungsi anak kontak dari timer itu adalah untuk mereset timer. Sehingga pada saat kembali ke kondisi semula, maka motor induksi 3 fasa kembali bekerja secara forward karena masing-masing timer sudah direset sehingga kembali ke posisi awal.
Ketika proses ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali, maka setiap anak kontaknya counter akan berubah, sehingga mengaktifkan buzzer. Untuk melakukan proses ini kembali, maka kita perlu menekan tombol reset untuk mengembalikan nilai pada counter kembali ke posisi awal, sehingga arus akan mengalir lagi ke timer, coil kontaktor, dan buzzer berhenti. Kemudian, proses ini akan berulang seperti yang tadi. Proses ini akan berhenti ketika menekan tombol push button stop, karena tidak ada arus yang dilewatkan, sehingga coil M-run akan mati. Yang terakhir akan saya sampaikan list tabel input dan outputnya. Yang pertama ada push button start dengan input atau output tipe DI atau D input dengan alamat 01. Ini push button normally open untuk mengaktifkan sistem. Yang kedua ada push button stop dengan input atau output tipe DI atau D input dengan alamat 0.03. Push button normally open untuk menghentikan sistem. Yang ketiga ada push button reset dengan input atau output tipe yaitu D input dengan alamat 0.05. Push button normally open untuk mereset sistem. Yang keempat ada KF atau kontaktor reverse dengan tipe D output alamat 100.07 yaitu kontaktor 220 VAC untuk motor berputar forward. Yang kelima ada KR atau kontaktor reverse dengan tipe D output alamat 100.06 kontaktor 220 VAC untuk motor berputar reverse. Dan yang keenam ada buzz atau buzzer yaitu dengan tipe D output dengan alamat 100.05 buzzer horn 220 VAC untuk indikator alarm. Mudah funky. Baiklah, di video selanjutnya kita akan membuat ladder diagram, membuat bearing diagram, dan langsung mengoperasikan PLC ke motor. Silahkan perhatikan videonya teman-teman. Halo teman-teman, di sini kita buat ladder diagramnya dulu ya dengan menggunakan program aplikasi CX Programmer. Ladder diagram yang akan kita buat adalah ladder diagram yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Lanjut ke langkah pembuatannya, silakan disimak videonya. Setelah ladder diagram selesai dibuat, lakukan simulasi pengujian dengan menekan tombol Ctrl Shift V. Selanjutnya, untuk simulasi penekanan tombol atau force on digunakan Ctrl J. Dan untuk simulasi pelepasan tombol atau force off digunakan Ctrl K lalu Ctrl L. Nah, untuk mengetahui step by step dalam simulasi programnya, silakan simak video berikut ini. Yang pertama, ketika tombol push button start ditekan, maka sistem akan mulai beroperasi. Yang kedua, ketika sistem mulai beroperasi, maka motor induksi 3 fasa akan berputar secara forward selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Selanjutnya, motor induksi 3 fasa akan berputar secara reverse selama 8 detik. Kemudian, motor berhenti berputar selama 5 detik. Proses kedua akan kembali diulangi secara otomatis sebanyak 2 kali. Jadi, totalnya itu 3 kali. Setelah 3 kali langkah 2 terulang, maka alarm horn atau buzzer akan berbunyi.
Buzzer akan berhenti berbunyi jika tombol PB Stop atau PB Reset ditekan. Jika tombol PB Reset ditekan, maka sistem akan memulai kembali proses mulai dari langkah kedua. Jika tombol PB Stop ditekan, maka sistem akan berhenti. Selanjutnya, kita buat wiring diagramnya teman-teman sesuai dengan gambar pada layar ini. Sebelum mulai merangkai, persiapkan alat dan bahannya dulu ya. Merangkai modul PLC, modul kontaktor, modul input atau output trainer, dan modul buzzer sesuai dengan wiring diagram pada gambar tadi ya teman-teman. Pastikan PLC telah lulus pengujian melalui PLC Functional Test. Wiring diagramnya telah selesai, silahkan dilihat lebih dekat supaya lebih jelas ya teman-teman. Kemudian transfer atau download ladder diagram ke modul PLC. Pastikan PLC dan PC telah terhubung menggunakan kabel downloader. Setelah mendownload ladder di atas ke modul PLC, pastikan PLC kembali dalam mode run. Oke, langsung saja kita coba dengan menekan tombol push button start. Nah, PLC-nya langsung aktif dan pada PC rangkaiannya juga aktif otomatis. Setelah 3 kali proses pengulangan secara otomatis, maka alarm horn atau buzzer akan berbunyi. Buzzer akan berhenti berbunyi jika tombol push button stop atau push button reset ditekan. Push button reset ditekan, maka akan memulai kembali proses. Push button stop ditekan, maka sistem akan berhenti. Setelah selesai, hentikan simulasinya di program. Nah, pembuatan wiring diagram telah selesai, pembuatan ladder diagramnya juga udah selesai. Selanjutnya itu kita buat HMI-nya. Nah, perhatikan pada gambar layar ini ya teman-teman. Seperti ini HMI yang akan kita buat. Oke teman-teman, langsung saja kita buat HMI-nya ya, dengan membuka aplikasi CX Supervisor Developer. Silahkan simak video pembuatannya. Sekalian menyimak video pembuatannya, di sini saya jelaskan secara singkat apa itu HMI. HMI adalah kepanjangan dari Human Machine Interface, yang kegunaannya sebagai penghubung antara manusia dan mesin atau sistem, agar mesin mudah dipantau dan dikendalikan.
Setelah selesai merangkai, maka simulasikan HMI-nya dengan memilih Run with Check Simulator. Setelah membuat HMI selesai, selanjutnya simulasikan HMI ke ladder diagram yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah tekan tombol start, maka HMI-nya juga akan berjalan dan pada ladder secara otomatis rangkaiannya juga akan aktif. Setelah proses pengulangan sudah 3 kali, maka buzzer akan kedap-kedip pada HMI-nya. Oke, selanjutnya kita akan sambungkan PLC-nya ke motor sesuai dengan gambar pada layar ini ya teman-teman. Output dari tor akan kita sambungkan ke motor dan input dari tor ini kita sambungkan ke kontaktor 1, T1, T2, dan T3-nya. Kemudian kita menggunakan MCB 3 fasa dengan outputnya itu kita akan sambungkan ke kontaktor 1 di L1, L2, dan L3-nya. Setelah selesai merangkai, naikkan MCB 3 fasanya, kemudian tekan tombol start pada PLC, maka motor akan berjalan secara forward Kontaktornya ya. selama 8 detik. Setelah 8 detik, maka motor akan berhenti selama 5 detik dan berjalan kembali secara reverse selama 8 detik. Setelah proses pengulangan sebanyak 3 kali, maka buzzer akan berbunyi. Tekan tombol push button stop untuk menghentikan motor.